Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat sekalian, khusus kepada Ketua Majelis Taklim, kaum ibu di Assalam, dan seluruh daripada yang hadir di majelis ini, dan termasuk Pak Sayuti yang setia untuk menemani saya, yang mudah-mudahan semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah atas simpan rahmatnya walaupun dalam keadaan hujan. Hujan Bu ya? Kalau hujan begini enaknya ngapain? Hujan itu enggak enak ngopi, enaknya tidur. Tapi karena kewajiban, maka kemudian kita hadir di tempat ini dalam rangka mencari ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan berikutnya hingga akhir zaman. Dari rumah saya sudah gambar kira-kira kalau hujan itu yang datang nggak full ya. Kalau hujan biasanya yang datang nggak semuanya. Ternyata mungkin suaranya di dalam aja kali. Hah? Ini suara luar kayaknya. Masa? Kok? Gitu ya? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Oh. Ini dia. Mana Pak yang mana? Gimana? Iya. Kok jauh? Di situ kok kontekan di situ. Adanya di sana. Nggih. Iya Pak. Baru. Ayo. Lebih deket. Baik. Bisa didengar? Lebih dekat lagi. Agak. Ya. Nungguin Pak Joko. Nyampe sini maghrib deh. Ya. Baik, kita lanjutkan sambil nunggu Pak Joko. Yang ditunggu nanti maghrib baru nyampe. Bapak Ibu saudara sekalian berbahagia, salam dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan berikutnya hingga akhir zaman. Biasanya kalau ngaji itu musim hujan, itu pahalanya lebih besar daripada musim terang. Jadi enaknya ibadah itu ketika memang ada masyaqqat, ada sesuatu yang berat, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hujan insya Allah dapat pahala besar plus basah kuyup. Enggak apa-apa, deket aja itu ya. Saudara, kali ini saya akan menyampaikan tema, dan ini tidak buka kitab. Namanya, tema kita adalah bersyukur dengan keimanan. Iman itu apa? Dalam bahasa yang paling gampang, iman itu artinya percaya. Itu secara kebahasaan.
Tapi secara istilah, iman itu at-tasdiq bi wujudillahi tabaraka wa ta'ala. Iman itu membenarkan tentang eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yata'allaq bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Jadi membenarkan apa itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa yang lebih komprehensif, bahasa yang lebih enak mengartikan iman kayak gitu. Sehingga kemudian apapun yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang percaya ini adalah seruan iman seperti itu. Nah, ada yang mengartikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa taf'alun bil arkan. Iman secara komplit adalah membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan takrir bil lisan dengan lisan, kemudian taf'alu bil arkan, dan mewujudkan keyakinan itu dengan perbuatan. Ini harus mengatakan seperti itu. Itu juga nggak salah. Makanya dalam Al-Quran kalimat iman itu ada ratusan kali Allah ulang itu. Kalem aja. Nah, ini baru. Ya. Untung Pak Joko rumahnya deket. Coba kalau tinggal di Depok. Jadi yang mengartikan bahwa iman itu at-tasdiq atau tasdiqon bil qalbi, taqrirun bil lisan, wa taf'alu bil arkan. Membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan kemudian mewujudkan ikrar itu dengan perbuatan. Makanya ini yang paling makna yang paling lengkap berkaitan dengan iman. Iman itu berasal dari Allah, dan Allah hadiahkan kepada orang-orang yang dipilihnya untuk diberikan iman itu. Oleh karena itu tidak semua orang punya iman, maka berbahagialah kita. Dan iman ini iman apa itu nikmat yang paling hebat itu iman. Karena password atau kunci daripada surga itu adalah iman. Maka dalam banyak hal Allah mengungkapkan ketika Allah mencela kepada orang-orang yang ingkar, maka dengan Allah mengangkat wa illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, problemnya adalah iman itu ada diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan alhamdulillah kita adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan iman itu. Ini tiket masuk surga. Saya sampaikan ayatnya. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi annahumul jannah. Allah itu telah membeli kepada orang yang beriman, ya, amwalahum, hartanya, wa anfusahum, dengan jiwanya, bi annahum jannah, dengan surga. Jadi Allah telah membeli kepada orang beriman hartanya, jiwanya dengan surga. Nah, sehingga segala sesuatu bagi orang beriman itu menguntungkan dan apa itu sesuatu yang nikmat betul, dan tidak dapat pada orang selain daripada orang yang beriman. Maka alhamdulillah kita harus berulang-ulang, karena kenapa kita tunjuk oleh Allah menjadi orang yang beriman, dan ini adalah rahmat yang paling besar. Maka bagi kita sekian yang telah dibeli oleh Allah dengan iman itu, dengan surga itu tadi, kemudian bagaimana tinggal kita konsekuen dengan nilai-nilai keimanan yang kita anut, dan pertahankan iman itu sampai akhirnya. Nah, ketika akhir kita meninggal dunia dalam keadaan beriman, insya Allah ahli surga. Ini tampang-tampangnya ahli surga semuanya ini. Nih, makanya kalau dibandingkan dengan orang lain, mohon maaf, kadang-kadang orang itu memandang nikmat atau karunia itu ada sesuatu yang sifatnya materi. Rezeki yang banyak, jabatan yang tinggi, ilmu yang menggunung, jabatan yang mentereng, kayak gitu kadang-kadang ini dianggap nikmat. Ini belum tentu nikmat, belum tentu itu.
Karena itu punya risiko dua. Kalau tidak bisa manfaatkan untuk hal yang baik, ya mencelakakan. Kalau bisa manfaatkan yang baik, maka membahagiakan. Ya. Makanya nikmat itu berdasarkan pada itu. Nikmat yang besar itu tadi ada iman itu tadi. Dan harganya lebih mahal. Jadi kalau Allah membeli kita dengan surga, kira-kira apa yang lebih mahal dari surga? Ada. Satu yang lebih berharga dari surga ada kira-kira? Enggak ada. Enggak ada. Makanya punya duit berapapun untuk beli surga enggak bisa. Punya kekayaan berapa banyak pun enggak bisa nyokok malaikat. Malaikat saya masukin surga ini dari 1 miliar, enggak bisa. Dalam satu riwayat dikatakan, saya baca kitabnya dalam kitab Quranul Azim, gitu ya. Ini menceritakan tentang Allah nyambangi orang-orang yang ada dalam neraka. Jadi ini diceritakan oleh Rasulullah satu hadis qudsi. Rasulullah menceritakan, ini hebatnya Islam kayak gini. Sesuatu yang akan terjadi untuk sekian lama sudah dikatakan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah nyambangi penduduk neraka, tentu nanti itu. Allah mengatakan gimana keadaan kalian dalam neraka? Susah Tuhan, susah, sengsara. Nah maka kemudian Allah tanya, kalau kalian menebus diri kalian dari neraka, mau nggak? Mereka semuanya mau Tuhan, mau. Maka muncul hadis, apabila manusia memiliki emas sepenuh bumi, dan memiliki sepenuh bumi yang lain, kira-kira emas sepenuh bumi itu beratnya berapa? Emas sepenuh bumi itu beratnya berapa? Bumi beratnya berapa? Dikira-kirakan oleh para astronom, beratnya itu sekitar sekian miliar kilogram. Berat ya. Nah, maka di dalam hadis dikatakan, apabila manusia memiliki emas sepenuh bumi dan memiliki sebegitu yang lain untuk menebus dirinya dari neraka, la tuqub bila minhu, tidak diterima tebusan daripadanya. Ada enggak orang yang memiliki emas sepenuh bumi? Enggak ada. Makanya disinilah kita harus berbahagia dengan nikmat iman yang ada. Maka Allah katakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina. Wala tahinu, jangan kalian merasa rendah. Wala tahzanu, dan kalian jangan bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, apabila kalian orang beriman. Nah, kata mukmin itu diulang oleh Allah dalam Al-Quran 22 kali. Tapi beda dengan al-mukmin ya. Kalau al-mukmin itu Allah. Kalau mukmin itu ada orang yang beriman, tapi al-mukmin adalah Allah yang maha mengamankan. Beda ya. Jadi kayak gitulah nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman, dan ini nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat yang ada. Maka tugas kita cuma satu. Bagaimana kita mempertahankan keimanan ini sampai kita menghadap pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka ada satu hadis mengatakan, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah sebagai simbol dari keberimanan, maka masuk surga. Kalau enggak ya enggak. Ya, makanya penting sekali. Nah ini iman secara garis besar seperti itu. Saya sekarang berbahagia. Jadi iman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dicabut enggak oleh Allah? Iman yang ada pada kita bisa dicabut lagi enggak oleh Allah? Bisa. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu berjalan dengan murid-muridnya, itu mendatangi orang-orang yang sedang mabuk. Maka kemudian orang-orang yang mabuk dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir, dan kemudian ada satu orang yang bertanya, wahai Syekh, saya yakin Allah Maha Bisa, cuma saya tanya satu hal kepada Anda. Kalau seandainya Allah menjadikan saya seperti Anda dan Anda seperti saya, bisa enggak? Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani itu.
Jadi kalau seandainya Allah menjadikan orang-orang yang mabuk menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang hebat, yang takwa, yang soleh, bisa. Tapi ketika Allah menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kayak begitu hebatnya, yang kayak begitu solehnya, menjadi tukang mabuk, juga bagi Allah bukan sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang sulit. Nah, ini masalahnya. Maka iman yang ada pada kita sekarang ini harus kemudian butuh kesyukuran yang luar biasa. Nah, sebelum kita membacakan tentang mensyukuri iman itu caranya kayak apa? Nah, iman itu secara garis besar ada dua. Merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-iman firqatan. Iman itu dua bagian. Furqan, bagian yang pertama adalah as-syukru, yaitu syukur. Yang kedua adalah as-sabru, sabar. Syukur itu apa maknanya? Kalau dalam bahasa dikatakan syukur itu terima kasih. Itu bahasa yang paling gampang, syukur itu berterima kasih. Syukur pada Allah, berterima kasih kepada Allah. Tapi makna syukur secara utuh adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mencari ridho Allah yang lain. Jadi syukur dalam bahasa yang pas itu adalah menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho Allah yang lain, itu syukur. Maknanya apa? Apapun yang ada pada kita sekarang ini sebenarnya punya kita atau milik kita. Segala sesuatu yang ada pada kita itu punya kita atau milik kita? Punya kita, bukan milik kita. Yang miliki siapa? Allah. Kenapa punya kita? Allah nitipkan pada kita, sehingga sesuatu yang nempel pada kita itu adalah punya kita, tapi bukan milik kita, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, nah, kita sebagai apa? Yang dititipi. Kalau namanya dititipi, nanti diminta lagi nggak sama yang nitipin? Saya punya duit 10 miliar kontan. Sekarang saya mau pulang kampung, saya titipin sama Pak Sayuti. Pak Sayuti, tolong titip duit 10 miliar saya. Ini kontan Pak, itu jangan sampai macam-macam, nggak sampai ada apa-apa. Oh ya, gimana? Kira-kira kalau saya balik dari kampung, saya tanyain nggak? Kalau nggak tanyain, seneng banget Pak Sayuti. Itu nikmatnya juga kayak gitu. Karena apa? Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian diperintahkan untuk menjaga nikmat itu. Karena apa? Milik Allah. Suatu ketika akan kembali kepada Allah. Nikmat yang namanya dunia ini apa yang tidak kembali kepada Allah? Umur, kesehatan, harta, pangkat, jabatan, keluarga, kembali kepada Allah dengan modelnya kayak gini. Kalau dia nggak pulang duluan atau meninggalkan kita duluan, kita yang ninggalin dia duluan. Orang yang ada pada kita sekarang ini nanti kan satu-satu akan pergi meninggalkan kita, atau kita ninggalin duluan. Kan gitu ya. Sehat, iya masih muda sehat. Kalau umur seperti saya ini sudah 59 tahun, udah mulai dikurangi oleh Allah. Kalau dulu yang paling senang itu daging kambing, sekarang makan daging kambing mikir lagi. Ada aja gitu. Dulu itu namanya makan durian itu, ya Allah, saya kok makan durian. Berapa waktu yang lalu saya diundang sama seorang bekas pejabat, bekas menteri itu, Bu Susi Pujiastuti sama Mas Sandiaga Uno ke Jambi. Saya pulang ngajar dari sini, dari Malikul Muluk. Saya pakai baju koko, pakai sarung, pakai mobil itu. Ditelepon, Pak Kiai ada di mana? Saya lagi di Tambun. Ini ada panggilan mendadak. Akan saya jemput. Saya pakai mobil itu, saya titipin di ini loh. Yang dulu Giant itu apa itu? Ya itulah gitu. Saya ngomong sama yang parkir, Mas, aku titip biar nanti sore saya ambil. Ya Pak Kiai. Saya pakai mobil tapi agak bagus mobilnya. Saya pikir kayak gitu ke Jambi. Kayak Jambi pakai itu nggak tahu berapa hari nyampe itu. Rupanya saya diajak ke Halim. Halim di sana ada pesawat yang sudah nungguin. Kita ke apa itu? Ke Jambi kayak gitu. Sampai sana sudah ada
Bu Susi, ada Pak Sandi. Wah, ditunggu-tungguin ya. Selesai itu acara ngaji dan kemudian makan-makan. Makanannya itu lobster, terus kemudian cumi, rajungan, banyak banget itu. Itu kan saya senengin. Terus durenya itu ya Allah. Habis itu makan saya, makan ya nggak banyak banget ya, nggak banyak, cuma 1 piring. Makan, selesai makan, sore habis sholat asar saya dianterin. Habis sholat asar saya dianterin. Naik pesawat itu sampai Halim. Pulangnya starter mobil itu kepala saya kayak muter-muter, yut. Saya pikir ini ada gempa bumi ini. Saya belok ke teman saya dokter di Wisma Asri, saya ke sana plek gitu. Dia bilang, mas jangan pulang, jangan bawa mobil, mobil Ustaz, gula saya itu 450 dan darah saya 250. Alhamdulillah. Sampai rumah istri saya ngomel-ngomel. Ya nikmat itu kayak gitu. Jadi dinikmati banget ya nggak nikmat. Ini baru umur 59 tahun. Nggak tahu nanti kalau umur 70 tahun kayak apa. Allah kurang. Padahal dulu itu naik makan itu luar biasa. Maka begitu kemudian saya dipanggil sama Bu Susi dan pengandaran. Saya tahu ke Pengandaran cuma naik pesawat itu cuma 20 menit nyampe. Ditawari lagi saya beliau, Pak Kiai, ayo kita makan lobster lagi ya? Enggak. Itu nikmatnya kayak gini, senikmat-nikmatnya nikmat itu enggak nikmat. Oleh karena itu boleh kita nikmati itu, cuma jangan terlalu. Ya kayak gitu. Jadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujungnya akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuknya. Apakah kita meninggalkan itu dulu atau kita ditinggalkan itu dulu? Kira-kira enak mana? Meninggalkan dulu atau ditinggalkan dulu? Ya, tapi ya enak-enak, nggak enak kayak gitu. Maunya saya duit banyak, rezeki banyak. Gitu. Kemudian ya banyak banget rezeki saya meninggal dulu. Istri saya masih muda. Kira-kira kalau kemudian istri saya kawin lagi, saya di kuburan kira-kira kayak apa? Sama dengan ibu-ibu kayak gitu. Ibu kemudian nabung, udah beli emas gelangnya 0,5 kilo, antingnya berapa, kemudian kalungnya berapa. Kemudian ibu meninggal dulu, suaminya nikah lagi, dikasih istri barunya. Kira-kira ibu di kuburan nangis atau nangis? Itu nikmat kayak gitu. Ya inilah nikmat itu, dunia kayak gitu. Oleh karena itu nikmati sekedarnya saja, karena karakter nikmat itu dinikmati senikmat apapun juga nggak nikmat. Ini nikmat. Oleh karena itu mensyukuri nikmat itu caranya adalah menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita senang namanya harta, senang ya. Nah senangnya harta itu jangan keliru. Kalau bukan kita senang harta kita sedekahkan, itu menjadi milik kita mutlak. Saya ulangi ya, kita sedekahkan harta kita, itu yang jadi milik kita ya itu. Maka kadang-kadang orang itu salah ngitung, karena mungkin matematikanya dapat 10 dulu. Kalau ujian dapat A ya. Umpamanya kita punya duit 1 juta, kita sedekahkan sejuta-jutanya, tinggal berapa sisanya? Saya ulangi, kita punya duit 1 juta, kita sedekahkan sejuta-jutanya, sisanya tinggal berapa? Sisanya 1 juta itu, karena itu milik kita, kan gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak ya kan, kalau 1 juta diberikan 1 juta, itu kemudian sisanya nggak ada, milik kita nggak ada, udah habis, sudah sedekahkan. Itu matematikanya matematika standar. Oleh karena itu kalau menggunakan matematika iman, maka kemudian kita gunakan itu semuanya, yaitu milik kita yang akan kita jumpai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Maka bagi kita sekarang amalan kayak gitu. Saya sering menyampaikan, kalau kemudian kita baik itu karena apa? Karena mensyukuri kita bisa berbuat baik itu. Walaupun kemudian orang itu nggak baik sama kita sekalipun, kita nggak ada masalah. Urusan kita berbuat baik itu bukan orang yang kita baiki, bukan. Tapi urusan kita berbuat baik kita kepada Allah. Bahwa orang itu baik sama kita atau nggak ada urusan.
Karena apa? Yang penting adalah Allah baik sama kita. Nah, ini ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu adalah apa itu kayak begitu, menggunakan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang lain. Karena apa? Ini urusannya adalah tadi iman itu dibagi dua, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Sabar. Nah, ini sabar. Sabar itu pengertiannya apa sabar itu? Nerimo. Gitu ya. Itu makna dasar sekali. Sabar itu berlapang dada kepada ketetapan Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah pada kita sekalian, kita sabar itu adalah kita menerima berlapang dada, itu adalah model sabar. Nah, Allah itu menentukan kepada kita sekalian banyak ketentuan-ketentuan itu. Nah, sehingga bagi kita sekalian nggak ada kalimat lain apapun ditentukan oleh Allah untuk kita sekalian, ada kemudian kita harus berlapang dada. Walaupun kadang-kadang orang agak susah berlapang dada atau terpaksa berlapang dada, tapi berlapang dada atas musibah dari Allah adalah kewajiban. Nah, saya sampaikan justru kemudian bersabar atas setiap sesuatu yang menimpa pada kita sekalian, yang orang lain itu adalah mengatakan musibah, maka itu adalah nilai iman yang paling tinggi. Saya sampaikan ayatnya di dalam surat Al-Ma'arij, Al-Hadid. Jadi Al-Hadid itu Allah menegaskan kepada kita sekalian, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah yang menimpa fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, juga terhadap diri kalian semuanya, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan kita. Jadi makhluk namanya manusia itu diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Cuma penciptaan terhadap manusia itu bertahap. Pertama ada berupa roh. Jamak roh itu arwah, maka tinggalnya di alam roh. Itu sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menciptakan roh manusia, maka Allah tentukan takdirnya. Apa takdir itu? Pertama adalah apa itu matinya kapan. Yang kedua, rizkinya seperti apa. Yang ketiga, jodohnya siapa. Yang keempat, dia termasuk mulia atau celaka. Ini 4 hal. Saya ulangi, rizkinya seperti apa, matinya kapan, rizkinya seperti apa, jodohnya siapa, dan kemudian yang keempat ada dia termasuk orang mulia atau celaka. Ini takdir manusia. Nah, maka manusia itu dalam perspektif orang Jawa dikatakan hidup itu apa? Hidup itu sakdermo nerimo ing pandum, sekedar menerima bagiannya. Maka kemudian kapan kita ini sakit, kapan sehat, sudah ada tulisannya. Kapan beruntung, kapan buntung, ada tulisannya. Kapan kemudian dapat kebahagiaan dan dapat kesedihan, kapan sudah ada tulisannya semuanya. Termasuk kemudian jodoh kita siapa adalah sudah dituliskan oleh Allah SWT. Nggak bisa tukar tambah, nggak bisa. Ya Pak Sayuti. Jadi nggak bisa tukar tambah. Kalau tulisannya si anu ya anu itu, nggak bisa ditukar lagi. Kenapa? Kepastiannya seperti itu. Nah, ini ada berkaitan dengan namanya takdir. Nah, oleh karena itu sakit kita kapan, sehat kita kapan, dapat musibah kapan, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak bisa utik. Kapan waktunya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira enak dapat musibah atau kemudian enak dapat nikmat gitu? Jujur, enak mana dapat nikmat dan musibah? Nikmat, kur ya. Nikmat.
Ya nggak apa-apa, nah pilihan kan boleh-boleh saja. Sehat dengan sakit enak mana? Yang benar. Enggak makan. Ini urusan makan kalau gitu. Saya kabarkan begini, kalau kemudian kita sakit dan sabar, kemudian seperti itu kita sakit dan sabar, Allah mengampuni dosa kita. Kalau diampuni dosa itu ucapannya alhamdulillah atau innalillah? Diampuni dosa, alhamdulillah atau innalillah? Kalau itu sakit, alhamdulillah atau innalillah? Kalau Pak Ibu sekalian, kalau sakit innalillah itu standar, nggak salah Bu ya, nggak salah. Cuma derajat sabarnya sabar minimalis. Gitu ya. Sabarnya minimalis. Karena apa? Pada orang-orang khos itu kalau dapat musibah justru alhamdulillah. Dapat nikmat innalillah. Aneh ya? Jadi bukan potongannya orang blok TU. Ada nikmat pasti alhamdulillah, pasti Pak Sayuti ya. Kalau dapat musibah pasti innalillah. Ya nggak apa-apa, ini kan standar kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Oleh karena itu nikmat sehat dan sakit itu sama. Dalam perspektif bicara tentang keadilan Allah. Jangan katakan Allah nggak adil. Jadi kalau kemudian kita berusaha dikasih rezeki oleh Allah ya biasa saja. Tapi kalau kemudian kita usaha mentok ya biasa saja. Kita sakit ya biasa saja, kita sehat biasa saja kok. Harusnya kemudian seperti itu yang standar kayak gitu. Karena apa? Urusannya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau giliran waktunya datang kepada kita sekian apapun namanya, maka sabar kita dalam bentuk ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan demikian itu ada sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa seperti itu? Kok nggak enak semuanya? Dunia itu bukan tempat untuk enak-enakan. Dalam satu hadis dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Artinya apa? Kita tidak boleh kemudian kita melepas apapun yang kita mau, kita ngejar apa yang kita mau, enggak boleh. Ada hal yang boleh, ada hal yang enggak. Dari sijnul mu'min, neraka bagi atau penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga apa itu? Dunia itu bagi surga bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini kita terkondisi oleh keadaan seperti ini. Nah, oleh karena itu namanya di penjara yang enggak apa-apa, kan enggak lama. Hidup kita ini kira-kira berapa lama lagi, Bu? Kira-kira 50 tahun lagi? Kayaknya enggak. Saya ini umur baru 59 tahun, cuma udah merasa kayak injury time. Kalau dulu itu saya dari kantor ngajar, kadang-kadang sampai rumah itu jam 1:30 pagi. Gitu ya. Kantor saya di Indonesia sana, gitu ya. Habis itu kemudian saya ke kampus ini, kampus itu dan sebagainya. Kadang-kadang sampai rumah itu 1:30 pagi. Sampai mertua saya itu ngomong sama anaknya, istri saya gitu. Kadang-kadang mertua ya provokator juga. Jadi dia ngomong, jangan-jangan istri saya namanya Dian, jangan-jangan suami kamu kawin lagi gitu. Kenapa kok pulangnya malam terus, apalagi Sabtu Ahad nggak pernah di rumah, yang lain juga di rumah. Pertama sih sabar, ya nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Kedua, ketiga, keempat mikir mungkin istri saya. Jangan-jangan iya betul. Yang ngomong sama saya, Mas, Bapak kok ngomong jangan-jangan suami kamu punya istri lagi gitu. Kenapa kesibukannya kok luar biasa kayak gitu? Ya kalau begitu kamu ikut ngajar saya deh. Kemudian hari Sabtu ngajar. Pagi saya kerjaan di Indosiar, kemudian saya lari ke Ciputat sana. Ngajarnya di Ciputat. Pulang dari Ciputat, saya ke Pasar Minggu, ke UNAS, Universitas Nasional.
Habis itu kemudian saya ke Universitas Pakuan yang di Bogor itu. Pulang sampai rumah jam 2 pagi. Saya tanya istri saya, besok mau ikut lagi? Oga. Saya bilang, kapan kapokmu? Ya kayak gitu lah hidup itu ya. Ya Allah. Ya makanya ya kayak gitu. Ya dijalankan. Apapun yang kemudian suatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan, itu sebenarnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kepada kita sekalian dengan hal yang kadang seperti itu. Cuma problemnya begini, Bu. Allah katakan batilkal ayyamu tawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa yattakhiduna syuhada. Hari itu Allah putar-putar. Sekarang senang, boleh jadi sebentar lagi kita sedih. Sekarang sedih, boleh jadi sebentar lagi kita senang. Sekarang sakit, boleh jadi sebentar lagi kita sehat, dan sebaliknya kayak gitu. Ini hidup cuma ada Allah. Nah, agar apa? Agar Allah mengetahui kita ini orang yang benar atau tidak. Artinya apa? Ketika diberikan ujian namanya kenikmatan, maka kemudian kita bersyukur atau tidak. Dan ketika kita diuji dengan penderitaan, kita sabar atau tidak, seperti itu. Makanya kalau kemudian digambarkan sabar itu kayak sekeping uang, apa itu? Sekeping mata uang yang sisi-sisinya nggak bisa dipisahkan. Ibu tahu apa itu gambar apa uang 100.000, tahu ya? Gambarnya apa itu? Soekarno Hatta. Kalau kemudian satu gambarnya Soekarno Hatta, satu baliknya Prabowo Gibran, kira-kira laku nggak itu? Nggak laku itu. Makanya keduanya kayak itu. Oleh karena itu nikmat bagi kita sekalian, nikmat dan musibah itu jalan bareng. Nah, tergantung pada kita sekalian. Karena ini adalah untuk kemudian eksistensi iman. Sehingga orang beriman itu tidak belum utuh kalau kemudian hanya sabar ketika mendapatkan musibah, tapi nggak bersyukur ketika dapat nikmat. Dan sebaliknya, orang beriman itu belum benar imannya ketika hanya pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tapi nggak sabar ketika dapat musibah. Oleh karena satu paket. Jadi iman itu adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan kemudian bersabar ketika mendapatkan musibah. Mohon maaf, maghrib sekarang jam berapa ya? Jam 6 kurang. Masih lama ya? Masih lama. Baik. Mungkin pengajian sampai jam 7 ya. Allah ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi orang beriman itu ada orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah dan sabar ketika mendapatkan musibah. Harus terus kayak begitu keadaannya. Dalam satu riwayat, ini hadis ini sahih, cuma ini terjadi pada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada 3 orang, yang satunya adalah orang yang botak, kepalanya nggak numbuh sehelai rambut pun di kepalanya. Yang satunya lagi adalah orang yang kena penyakit sopak. Sopak itu kayak kusta. Yang ketiga adalah orang yang buta dari kecilnya. Siang malam orang ini berdoa kepada Allah. Jadi yang buta, ya Allah berikanlah saya kesembuhan dari sakit saya, ya Allah. Itu yang kemudian sopak, ya Allah tumbuhkanlah rambut di kepala saja, ya Allah. Orang-orang pada bagus rambutnya, saya kok botak. Yang satunya lagi orang yang kusta, ya Allah sembuhkanlah saya dari penyakit saya, ya Allah. Saya minder dengan orang banyak karena saya bau dan dijauhin orang banyak, maka sembuhkanlah saya, ya Allah. Siang malam berdoa kayak begitu. Maka kemudian giliran, karena lamanya berdoa, giliran Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi orang ini. Yang pertama mendatangi orang yang buta. Kenapa kamu minta kepada Allah? Pagi, siang, malam kamu berdoa kepada Allah. Apa yang kamu minta kepada Allah? Dia mengatakan, saya minta kepada Allah agar Allah sembuhkan saya dari kebutakan saya, sehingga tumbuh rambut yang lebat di kepala saya dan saya tidak minder dengan orang lain. Maka Jibril bertanya, kalau Allah mengabulkan, apa yang kamu lakukan? Aku akan gunakan hidupku untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Maka doakan oleh malaikat Jibril, ya Allah,
berikanlah orang yang buta ini rambut yang indah di kepalanya ya Allah. Dia akan bersyukur pada Engkau. Didoakan, tumbuh rambut itu. Maka kepadanya diberikan seekor unta betina. Giliran malaikat Jibril mendatangi orang yang kena kusta gitu. Tanya, apa yang kamu minta kepada Allah? Pagi, siang, malam, petang kamu minta kepada Allah. Apa yang kamu minta kepada Allah? Saya minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit saya ini yang kusta ini. Saya enggak pede dengan orang, dan orang kalau ketemu saya pasti menghindar karena saya bau busuk. Maka malaikat Jibril mengatakan, kalau seandainya Allah menghasilkan yang kamu minta, apa yang kamu lakukan? Saya akan menghabiskan hidupku untuk berbakti kepada Allah, dan hanya kepada Allah saya kemudian bersandar. Betul kayak gitu? Betul. Janji saya. Maka kemudian didoakan, betul. Doakan ini kering, dan kepada orang ini dikasih seekor sapi betina. Kemudian Rasulullah malaikat Jibril mendatangi orang yang buta ini. Apa yang kamu minta kepada Allah? Dia mengatakan, aku dari kecil adalah buta. Saya minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari kebutaan ini. Kalau kamu diberikan Allah bisa melihat, apa yang kamu lakukan? Aku akan menggunakan sisa umurku untuk berbakti kepada Allah. Maka kemudian malaikat Jibril mendoakan, ya Allah, sembuhkanlah dia dari kebutaannya. Sembuh, dan kepadanya diberikan seekor kambing betina. Ya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti. Orang ini kaya semuanya, masyhur semuanya, hebat semuanya. Giliran Allah kemudian menguji kepada orang ini. Yang pertama diuji adalah orang yang dulunya buta. Ketika itu malaikat Jibril menyerupai orang yang buta. Malaikat Jibril kan namanya malaikat kan, menyerupai orang botak ya bisa, botak kayak melon gitu. Terus kemudian dia bersalam kepada orang ini sambil pegang-pegang kepalanya gitu, yang botak itu. Mungkin orang ini tersinggung gitu, karena dulunya memang botak dia, jadi pegang-pegang kepalanya, sebentar pegang kepalanya malaikat Jibril. Maka dia, kenapa kamu datang ke sana? Saya minta sedekah pada Tuhan, karena saya orang miskin Tuhan. Jadi sambil pegang-pegang kepalanya. Mungkin orang ini mengatakan, ngeledek ini orang. Dulu saya juga buta. Saya minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan sedekah kepada saya. Saya ada orang yang kehabisan bekal untuk minta sedekah kepada Tuhan. Maka kemudian orang ini marah besar, karena itu tadi mungkin dia di samping hatinya gigir. Maka kemudian dia itu adalah merasa terhina dengan malaikat Jibril itu memegang kepalanya yang buta itu. Apa kata orang ini? Gak ada sedekah untuk kamu. Saya ini usaha keras, sehingga aku mendapatkan yang seperti ini udah keras, murni saya usaha keras. Dan tidak ada sedekah bagi orang yang butuh. Kayak gitu. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai manusia, dulu kamu tidak lebih hina dari saya. Kamu minta kepada Allah siang malam untuk minta kepada Allah, sehingga Allah mengutus malaikatnya untuk mendoakan kamu. Dan kamu kemudian menjadi orang yang seperti yang kamu minta, yaitu tumbuh rambut di kepalanya, dan kamu diberikan oleh malaikat itu seekor unta betina. Cuma kamu orang yang tidak tahu diri, kamu dulu berjanji bahwa kamu akan menggunakan umur untuk berbakti pada Allah, tapi ternyata kamu ingkar. Mudah-mudahan kamu jadi orang celaka. Rambutnya gogorok lagi itu. Habis sampai buta sama sekali, dan kemudian dia malu, dia lari dari rumahnya. Yang kedua, giliran malaikat Jibril mendatangi orang yang dulunya kusta, dan ketika itu malaikat Jibril menyerupai orang yang kusta, baunya nggak enak, korengan di mana-mana. Datang kepada orang yang kaya raya yang dulunya mengkusta itu. Tuhan, saya kesini ada keperluan. Apa keperluan kamu? Saya minta sedekah kepada Tuhan. Tuhan adalah orang yang kaya raya, rumahnya besar dan masyhur di mana-mana orang kaya raya. Sudilah Tuhan memberikan sedekah untukku. Saya adalah musafir yang kehabisan bekal. Jadi bukan dikasih, ini tidak bisa-bisa. Kalau kamu kemudian tempat muka kamu aja korengan semuanya, badan kamu korengan, bau kamu, jangan kamu duduk di tempatku, nggak boleh, dan nggak ada sedekah bagimu. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan pada orang ini yang kedua, kamu dulu tidak lebih mulia dari saya,
dan kamu minta kepada Allah siang, petang, pagi, malam, minta kepada Allah agar kamu disembuhkan sampai Allah mengutus malaikatnya untuk kemudian mendoakan kamu, dan kamu sekarang menjadi seperti ini. Kamu dulu berjanji bahwa kamu akan menggunakan hartamu, kemuliaanmu, kedudukanmu untuk berbakti kepada Allah. Ternyata kamu bohong, dan saya mohon pada Allah, mudah-mudahan kamu dihinakan oleh Allah. Sudah mulai timbul koreng 1, 2, 3, 4 dan penuh meneliti. Akhirnya kemudian dia menghindar dari orang banyak gara-gara seperti itu. Nah, tibalah kemudian yang ketiga ini, ada orang yang dulunya buta. Ketika ke situ, malaikat Jibril menyerupai orang buta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan duduk di bawah. Diangkat sama orang itu dan didudukkan di tempat yang mulia lah. Didudukkan di kursi yang bagus dan kemudian dihidangkan makanan yang banyak. Setelah makan, silakan dimakan dengan santunnya, dan kemudian dia mengatakan, Anda barangkali punya kebutuhan yang saya bisa bantu. Dan ketika itu malaikat Jibril menyerupai orang buta. Saya datang ke sini Tuhan, saya ini orang yang ada dalam perjalanan musafir yang kehabisan bekal. Maka sudilah Tuhan memberikan padaku untuk bekal saya dalam perjalanan ini. Maka katakan, apapun yang kamu minta, insya Allah akan aku penuhi. Dicukupi apa yang kamu minta, diberi semuanya. Nah, maka kemudian malaikat Jibril mengatakan ketika itu, sesungguhnya aku adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menguji kepadamu. Apakah kamu benar-benar orang yang menggunakan hartanya jalan Allah sebagaimana janji kamu itu atau tidak? Tapi ternyata kamu ada berbeda dengan dua pendahulu kamu. Satunya yang orang dulu botak, kemudian dia ingkar kepada Allah, dan sekarang botak lagi. Dan orang yang kusta, yang dulu kemudian berjanji menggunakan hartanya untuk jalan Allah, dan dia ingkar dan sekarang adalah sakit lagi. Tinggal kamu ini ternyata kamu berbeda dengan yang lain. Maka aku minta kepada Allah agar kamu jika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan derajat dan rezeki kamu. Maka orang itu menjadi luar biasa. Nah, ini makna daripada menjelaskan, riwayat ini menjelaskan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Setiap kesyukuran itu pasti kemudian menghasilkan tambahan. Setiap kesyukuran dan setiap keingkaran juga menghasilkan laknat. Maka apapun namanya. Makanya orang-orang yang sekarang itu kan model banyak model. Ada orang-orang yang datang kepada kita untuk minta sedekah. Ada ya? Kira-kira sikap kita gimana? Ya. Kalau kemudian kita memahami bahwa kita mengeluarkan rezeki kita untuk orang itu keliru. Karena tadi urusannya yang ada pada kita itu milik Allah. Sehingga kalau kita ngasih, aku berikan milik Allah ini kepada engkau, atau aku titipkan milik Allah ini kepadamu yang datang padaku untuk minta-minta. Karena apa? Boleh jadi orang itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk minta kepada kita. Karena ternyata tidak semua orang dimintai oleh dia. Kayak dia. Maka konsekuensinya seperti itu. La in syakartum la azidannakum. Gitu ya. Tapi sebenarnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kemudian kalian ingkar, maka siksaku adalah sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah beratnya seperti ini. Maka bagi kita sekarang ya kayak gitu. Nah, oleh karena itu antara nikmat dengan ujian tadi itu sama. Dalam ayat yang saya nukil tadi, apa itu Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak bangga, tidak senang pada orang yang bangga. Nah, makanya pertanyaan tadi, kenapa Allah menguji pada manusia? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai agar la ta'sau 'ala ma fatakum, kalian tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang darimu, yang luput darimu, wa la tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang datang padamu. Sehingga kalau nikmat datang ya biasa saja, kalau kesedihan datang ya biasa saja, karena semuanya mengandung konsekuensi. Justru konsekuensi yang ringan itu ketika kita diuji oleh Allah dengan kemudian sakit,
dengan kegagalan, dengan kemiskinan, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tapi kok kayaknya kayak nggak masuk akal gitu. Orang sakit kok dapat rezeki yang luar biasa. Iya. Karena kalau kemudian orang sakit diberikan oleh Allah penderitaan kayak itu, sabar, tak udah selesai urusannya. Dalam kitab Khilyatul Auliya disebutkan. Jadi ada seorang laki-laki yang jaka tua lah, nggak laku. Cuma dia sebenarnya bukan nggak laku, enggak. Dia itu susah untuk mencari wanita yang ideal untuk istrinya, sehingga kok nggak ada yang ideal. Maka dia nggak kawin-kawin. Kalau diceritakan dalam kitab itu mungkin umurnya udah 40 tahun, 42 tahun lah. Cuma ibadahnya luar biasa. Kalau orang sini menganggap dia waliullah. Karena apa? Apapun yang diminta dikabulkan oleh Allah. Jadi ciri wali itu diantaranya, kalau minta kepada Allah apa saja kan Allah kasih. Ibadahnya luar biasa. Sampai kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa nanti kelak yang menjadi istriku di dalam surga? Ini pertanyaan berani. Kalau saya nggak berani tanya. Karena apa? Kalau saya masuk surga, istri saya yaitu istri saya ini. Yang lain gimana? Itu urusan lain. Ya Pak Sayuti ya. Orang masuk surga itu istrinya 70 Pak Sayuti. 70, banyak ya? Makanya kalau saya teman-teman itu kalau kemudian ngomong kawin lagi, yang sabar sebentar, paling 20 tahun juga udah kim. Nanti ada istri yang 70. Apakah ada dasarnya? Ada loh. Di dalam lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Surat apa? Al-Baqarah. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga itu, azwaj, istri-istri. Jadi Allah jangan zaujah, enggak, istri. Istri-istri, azwaj. Berapa istri di hadis dikatakan? 70. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam surga selama-lamanya Pak Sayuti. Kayak itu isi surga. Nah, isi dunia dikemanain? Gitu ya, isi surga ini dunia kemanain? Isi dunia itu justru luar biasa Bu. Makanya ini saya sampaikan, tapi ini rahasia Bu ya. Jangan dikatakan oleh orang kepada orang lain. Wanita dunia itu yang solihah masuk surganya setengah hari lebih dulu daripada istrinya. Kalau dikonversikan dengan tahun dunia, 500 tahun dulu istri masuk surga dibandingkan dengan suaminya. Sesoleh apapun suami. Saya ulangi ya, istri itu yang solihah masuk surganya setengah hari duluan daripada suaminya, walaupun suaminya soleh sekalipun. Dan kalau dikonversikan berapa setengah hari dunia itu? Karena satu hari dunia akhirat itu adalah 1000 tahun, maka 500 tahun dulu istri masuk surga, baru suaminya nyusul. Untuk apa kok dibegitukan? Fisiknya dibentuk dengan standar wanita surga. Yang tua dimudahin. Nah, jadi nggak usah pakai pedikur, medikur, apalagi tekukur. Yang tua dimudahin, yang muda disedengin. Sedengin artinya umurnya wanita surga itu sekitar 35 tahun sampai 40. Yang pendek dijangkungin, yang pesek dimancungin, yang jelek dicantikin. Semuanya kayak gitu. Sehingga secantik apapun wanita surga, ada surga itu kalau di dalam kitab Tuhfah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Wanita surga itu saking beningnya wanita surga itu, kalau seandainya dia minum kopi, itu hitamnya itu kelihatan kluk aja dan kalau minum Coca-Cola coklatnya jalan kluk kelihatan gitu. Kalau minum bajigur ya
kremnya kelihatan kayak itu, saking putihnya, saking cantiknya wanita surga. Itu pun kalah dengan istri dunia. Kalah itu. Jadi sehingga 70 yang produk surga itu hanya menjadi dayang lah bagi istri dunia. Luar biasa itu. Ini ya hebatnya istri dunia. Walaupun suami istrinya banyak, tapi yang paling dicintai pasti istri dunia. Ini ya, ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ini yang luar biasa. Maka bagi kita sekali ya bersyukurlah. Makanya sebenarnya enak mana jadi suami dengan jadi istri? Enak mana, Pak? Istri. Kan kebetulan istri udah istri aja. Enak mana Pak Suti jadi suami dengan jadi istri? Bahasanya suami kan laki-laki. Kalau kemudian laki-laki ngomong enak jadi suami gitu, jadi istri enak, besok pakai jilbab. Kayak gitu, luar biasanya. Nah, itu bukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka luar biasanya itu. Nah, makanya itu tadi Allah berikan, mohon maaf, kesulitan struktural untuk para istri. Cuma itu ya bagian dari musibah karena kodratnya sebagai istri. Cuma nikmatnya banyak sekali. Cuma istri itu kan melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Itu kan gak ada enaknya. Capek semuanya. Kalau suami kan terima beres. Ya Pak Sayuti, suami itu kan terima beres itu. Apalagi angkatan 66. Berangkat jam 6, pulang jam 6. Udah nggak tahu anak kayak apa di rumah, nggak tahu. Tapi kemudian dari situlah kemudian Allah memuliakan pada seorang wanita. Makanya kalau wanita itu sholihah, bagus, dan kemudian menerima atau kemudian lapang dada dengan kodratnya sebagai wanita, maka luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang namanya istri. Cuma ini yang sabar. Sabar semuanya enggak ini? Suka ngomelin suami enggak? Ada. Saya ini kebetulan di lembaga studi fatwa. Jadi seorang advisor. Ketua saya itu Pak Maruf Amin. Tahu kan Pak Maruf Amin? Kenal enggak? Enggak usah kenal. Itu ketua saya, Pak. Saya itu edok-edoknya advisor. Dari banyak nangani urusan orang. Ada orang ini dengan masalahnya. Dulu yang banyak ngadu itu para istri. Dulu. Sekarang trennya yang paling banyak ngadu itu para suami. Tadi urusannya. Jadi para suami banyak ngadu. Pak, saya ada masalah kayak begini, Pak. Kenapa, Pak? Istri saya itu ya Allah dulunya Pak baik, setia, sabar. Saya itu belum bangun, kopi sudah ada. Nah sekarang Pak, lain lagi urusannya Pak. Jadi kalau kemudian saya pengen bikin kopi, bikin sendiri. Saya pengen baju saya wangi, ngasih minyak sendiri. Kalau saya mah kok beda mah dulu dengan sekarang. Sekarang udah tua, macam-macam. Dulu namanya saya di rumah itu pagi itu kopi, siang itu jam-jam 9 udah keluar teh. Sekarang saya minta teh, ngomong teh lagi. Nanti kena diabetes baru tahu rasa. Ini apa itu suami orang sana bukan orang sini bukan. Kok kayak begitu Pak? Itulah keadaan. Nah, cuma jangan kayak gini. Saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian. Suami itu ladang pahala untuk istri. Kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah kaki ibu, itu bagi laki-laki. Tapi bagi wanita beda lagi hadisnya. Jadi hadisnya berkaitan dengan wanita itu. Apabila seorang wanita itu meninggal dunia dan suaminya ridho, maka wajib atasnya masuk surga. Nah sekarang saya kasih tahu. Kelebihan wanita yang tidak dimiliki laki-laki.
Saya nggak boleh ngiri, saya jadi laki kenapa nggak wanita, enggak. Karena nanti tuntutannya kalau seperti itu, kok saya nggak jadi wanita, besok pakai kundi, saya nggak mau. Jadi kalau hadis Rasulullah SAW, idza shallati imra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at zaujaha. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktunya bagus dan puasa bulan Ramadannya bagus, wa ta'at zaujaha, dan taat pada suaminya, ya. Kila nanti akan di surga, di akhirat dikatakan udkhulil jannah min ayyi abwabi ma syi'ti. Masuk surga kamu dari pintu mana yang kamu mau. Ini wanita. Ya. Jadi kalau wanita itu bagus kayak gitu, nanti dipersilahkan masuk surga dari mana, terserah pintu yang mana terserah kamu mau. Kayak gitu. Dengan syarat 3. Idza shallati imra'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at zaujaha, yang keempat ya wa hafizat farjaha. Maka kila udkhulil jannah min ayyi abwabi ma syi'ti. Nah ini dari mana? Suami tadi. Wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya. Maka wanita yang meninggal dunia yang suaminya ridho kepadanya, maka wajib atasnya masuk surga. Makanya ibu-ibu harus tahu bapaknya pulangnya jam berapa dari kantor. Jam berapa Bu biasanya? Jam 4. Kalau jam 4, maka kemudian jam 3:30 ibu harus siap. Udah pakai baju yang bagus, dandan yang bagus, rumahnya bersih, anak-anak sudah dimandiin semuanya. Ketika jam 4 kurang 10 menit, maka siap-siap. Kalau suaminya sukanya merah-merah pipinya, kasih merah. Siapin yang senangnya suami itu apa? Pokoknya senengannya teh manis, bikinin teh manis. Senengannya kemudian susu, bikinin susu. Senengannya minum air putih, siapin, kalau perlu galonnya ditaruh situ. Nah, jam 4 kurang 5 menit udah siap di depan pintu. Nah, ketika kemudian suami datang prok, kemudian assalamualaikum, jangan dijawab, senyum dulu ibu. Kemudian pegang tangannya, satunya pegang tasnya, satu pegang tangannya, dan kemudian cium tangannya. Jangan lupa gitu. Insya Allah kayak isi kayak ini ahli surga. Beda lagi dengan orang sana, orang Astino sana. Ketika suaminya datang, assalamualaikum, dia bilang waalaikumsalam. Datang kemudian masih cemong, nggak karu-karuan. Anak juga belum mandi. Kemudian rumah berantakan, nggak karu-karuan. Datang nyambut suaminya pakai daster lagi. Dasternya sobek lagi. Kayak begitu, besok pulangnya jadi malam Pak Sayuti. Tawaf dulu di Bekasi. Kenapa itu tadi urusannya gitu? Ini ya, jadi menyenangkan hati suami itu luar biasa. Makanya Pak Sayuti, juga Bapak Ibu sekalian, pahami seperti itu. Kunci surga bagi seorang istri adalah suami. Kenapa seperti itu? Jadi orang-orang yang nggak paham ini, nuntut haknya dengan gerakan emansipasi. Surga kok dituntut dijelek-jelekin. Tadi ketaatan seorang kepada suaminya bagi istri itu adalah surga. Apa yang bisa menggantikan surga? Nggak ada. Dan di sini pentingnya. Makanya suami juga kayak gitu. Kalau toh kemudian istri itu tukang ngomel, nggak usah ngadu. Tapi sekarang kasusnya banyak Bu, ngadu. Saya catat bulan kemarin itu ngadu itu ada sekitar 45 orang. Kasusnya sama. Orangnya berbeda. Jadi pokoknya urusan kayak gitu. Ya, ngomel gitu. Saya katakan, Pak, kalau ibu-ibu ngomel itu sebenarnya itu adalah ladang pahala bagi seorang suami. Jadi kalau kemudian istri ngomel itu ladang pahala bagi suami. Karena apa? Kalau suami sabar itu malah mulia. Jadi mulianya suami itu kalau kemudian dia tebel kuping atas omelan istri. Mana ada. Ceritanya wanita ngomel itu bukan sekarang aja, dari zaman Nabi Adam juga sudah kayak gitu. Nah gini, saya sampaikan secara sainsnya, pengetahuannya begini. Wanita itu tiap bulan sekali mendapatkan tamu. Gugur dinding rahim itu
dan kemudian mengeluarkan darah namanya menstruasi. Ketika manusia mengeluarkan menstruasi itu, maka di otak sini mengcover, dan dia mengeluarkan sekitar 50.000 sel otak. Maaf, sel otak wanita cuma 4 miliar. Dari sini para suami harus paham, ini para suami paham, cuma satu, sama saya sih. Wanita itu kalau sudah setengah umur, maka dia harus di cover dengan dan nutrisi yang bagus. Jadi wanita itu kalau sudah berumur 40 tahun ke atas, itu makannya harus lebih bergizi dibanding mudanya. Karena apa? Untuk mengcover itu, supaya apa? Pertumbuhan sel otaknya menjadi tumbuh lagi, dan ini mengcover sel otak yang gugur gara-gara untuk mengcover dinding rahim yang kena menstruasi tadi. Ini ya. Jadi makan itu yang bergizi. Ya, bukan tiap hari kemudian sayur asem, ikan asin. Ini enggak bergizi. Enak sih, enak. Tapi apa gizinya? Ayo, apa gizinya ikan asin? Jadi harus kemudian para istri itu makanya yang enak-enak supaya tercover. Terutama pada nutrisi yang ada berkaitan dengan proteinnya. Karena yang dibutuhkan wanita itu protein. Maka kalau kemudian tercover dengan dengan protein, insya Allah luar biasa. Belajar dari orang Arab. Orang Arab itu mohon maaf untuk wanita, paha kambing satu sekali makan habis. Kayak gitu, dan makanya kayak begitu. Makanya kemudian suami Arab itu sangat memanjakan istrinya, sehingga ke pasar pun urusan suami. Karena itu tadi, pengen memanjakan istrinya tidak terlalu sibuk, tidak terlalu repot, maka kemudian turun tangan seperti itu. Makanya istri luar biasa. Untuk apa? Itu untuk mengcover. Sehingga wanita Arab itu makin lama makin sabar. Sementara wanita blok PU makin lama makin cerewet. Karena apa? Ya ikan asin, sayur asam, ya. Ya nerimo, tapi ini kan bicara tentang masalah gizi seperti itu. Ya, kayak gitu. Dan kalau kemudian terpaksa nggak bisa mengcover tadi dengan memberikan gizi yang cukup, maka sabar. Jadi wanita laki-laki yang sabar itu menjadi seperti itu. Ketika dia tidak bisa mengimbangi makanan dengan gizi yang memadai sehingga terjadi seperti itu, ini kan berarah kepada masalah psikologis. Maka kemudian harus sabar. Jadi kalau kemudian diomelin istri, ya sabar. Pagi ngomel, sore ngomel, ya sabar. Pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel, ya sabar. Anggap aja minum obat. Tapi ada loh Pak Sayuti, seorang yang mulia gara-gara dia sabar pada istrinya. Saya mungkin pernah sampaikan di bapak-bapak. Jadi ada seorang namanya Syekh Abdurrahman Banjalban. Dia ada seorang wali. Dia hidup di Yaman Selatan, daerah Yaman Selatan. Nah itu istrinya itu mungkin bawaan orok, cerewetnya naudzubillah min dzalik. Cuma dia sabar itu. Kalau suaminya ngomel, istrinya ngomel, dia senyum. Tidak sekedar diam, senyum gitu. Ngomel senyum. Tapi ujung-ujungnya nggak kuat juga. Nggak kuat juga ini. Ya Allah, saya udah sabar, tapi istri saya kok semakin lama semakin jadi kayak tua-tua keladi. Gimana itu? Akhirnya kemudian dia punya ide, kalau begitu saya akan berkholat menyendiri, mudah-mudahan Allah ngasih sembuh pada istri saya sehingga tidak menjadi tukang ngomel. Pergi dia, ya, pergi untuk mencari tempat untuk berkholat. Ketemu satu gua besar. Dia, wah ini tempat berkholwat, ini kali bagus dan saya terhindar daripada omelan istri saya. Maka kemudian dia masuk ke dalam. Ketika kemudian masuk ke dalam, sudah ada 3 orang yang sudah di situ itu. Dia izin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh nggak saya bergabung dengan Anda di sini? Oh boleh, nggak apa-apa. Coba tugas Anda nanti giliran nyiapin makan, Anda nyiapin makan juga. Jadi 3 orang ini sehari A, B, C.
dan kalau 4 ada D itu 9. Betul. Pada waktu saat giliran dia masak, bingung dia. Ya Allah, ini gimana caranya ini? Saya harus menyediakan makanan untuk orang banyak. Tapi ini derajatnya karena orang-orang khos, maka kemudian dia bertawasul, ya tawasul. Bertawasul itu minta kepada Allah dengan perantara makhluk Allah yang mulia. Maka ketika sampai di sana, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bertawasul dengan orang, aku bertawasul kepada Engkau dengan orang yang ditawasul oleh teman-teman saya. Berikanlah saya makanan yang banyak, yang nikmat, yang lezat. Ternyata yang datang itu banyak, bruk, banyak banget. Nah giliran makan, maka kemudian senang. Semuanya senang. Ini makanan paling hebat ini. Sejak kami di sini, ini makanan yang paling hebat di sini. Saya ditanya, Anda bertawasul dengan siapa? Dia mengatakan, saya bertawasul kepada Allah dengan orang yang kalian tawasuli. Terus yang siapa yang kalian tawasuli orang itu? Ada seorang ulama besar di Yaman Selatan, namanya Banjalban, Syekh Abdurrahman Banjalban. Dia ada seorang orang yang soleh, dan kemudian semakin soleh karena istrinya yang super cerewet tadi. Tapi dia sabar, maka Allah dimuliakan kepada dia. Nah, Syekh Abdurrahman mengatakan, itu kan aku. Maka selesai makan, kemudian dia pamit. Saudara, saya pamit ya, sudah selesai saya mau pamit. Kenapa? Di sana justru istri saya yang cerewet itu sumber karomah. Kenapa saya meninggalkan dia? Kayak gitu. Jadi Pak Sayuti. Jadi kalau dapat istri cerewet, kemudian sabar, maka kemudian kemuliaannya luar biasa. Termasuk saya mungkin. Cuma istri saya nggak cerewet, istri saya sabar banget. Sabar. Ya, apalagi kalau ATM-nya isinya penuh, wah sabar. Saya itu gaji saya, Bu. Jadi saya ATM itu saya kasih istri saya. Ini ATM katanya. Jadi kamu belanja apa silahkan, silahkan. Cuma ATM saya itu tadi, yang itu dari kantor saya kasih istri saya. Saya punya ATM 3. Yang 2 istri saya nggak tahu, saya kantong ini. Tapi insya Allah gaji saya yang itu sudah lebih dari cukup untuk istri saya. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa Allah uji wanita dengan kayak itu? Itu ujian. Jadi kalau problematika wanita itu banyak banget, itu ujian dari Allah. Maka kemudian ketika ibu bersabar atas ujian yang secara gender atau jenis kelamin, ibu harus seperti itu. Maka ibu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sabar tadi. Makanya ya kalau bisa, jangan sampai kalau toh kita marah, jangan sampai ungkit-ungkit. Kalau ungkit-ungkit itu kebaikan akan batal. Silahkan marah tapi jangan ungkit-ungkit. Ini ungkit-ungkit suami itu ya enggak itu loh. Kamu dulu kalau nggak dapat sama saya, kira-kira kamu nggak seperti sekarang ini. Jangan ungkit-ungkit itu. Saya dapat kamu itu musibah tahu, sementara kamu dapat saya itu nikmat. Itu juga ungkit-ungkit itu jangan ya. Kalau itu diungkit maka bisa menjadi batal. Makanya silakan marah nggak apa-apa, ya karena takdirnya kayak gitu. Maka kemudian cuma satu, jangan sampai ungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang beriman, jangan kau batalkan kebaikanmu dengan ungkit-ungkit dan berkata jelek. Ini takdir ya. Jadi kayak itu. Jadi itulah ujian yang pada kita sekalian. Pada satu sisi kita harus bersyukur, pada sisi lain kemudian kita harus bersabar. Allah mengatakan bila hadusi, "Malam yashkur ala ni'mati wa lam yasbir ala musibati, fakhruj minad dunya watlub rabban siwai." Siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku dan yang enggak sabar atas musibahku, keluar dari dunia. Mau kemana kalau keluar dari dunia? Watlub rabban siwai, dan cari Tuhan selain daripada aku. Nah, terus gimana cara mensyukuri nikmat Allah? Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan ini cara mensyukuri nikmat iman itu. Jadi kalau toh kemudian suaminya kayak begitu ya sabar. Paling 20 tahun lagi juga sudah kelar. Saya itu termasuk orang yang tidak minta kepada Allah panjang umur, Bu. Enggak minta panjang umur. Umur saya sekarang itu 59. Kalau Allah panjangkan sampai dengan 150 tahun, repot saya. Makanya saya nggak pernah Allah matawil umurana, nggak pernah saya. Nggak minta kepada Allah. Ya udah, waktunya mati ya Allah. Dan prinsip saya,
Orang hidup tidak terlalu lama itu nikmat betul. Kenapa? Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu umur 70 tahun meninggal masuk surga, dengan ibu umur 90 tahun meninggal baru masuk surga, kira-kira pilih yang mana? 70 tahun kan? Kenapa? Ngirit 20 tahun. Coba kalau ibu harus nunggu dulu 90 tahun baru masuk surga, rugi. Nah, ini ya. Makanya istiqomah dengan kita. Yang biasanya baik sama suami, baik terus. Walaupun kalau bisa ditingkatkan. Kalau yang kemarin kemudian suka ngomelin anak, direm. Karena anak itu juga nikmat dari Allah. Kalau tuh ada bergajulnya, ya itu ujian dari Allah. Kalau ada tangga yang suka kayak troublemaker, kayak Shinchan itu loh. Tahu kan Shinchan? Bikin masalah aja, udah sabar aja. Itu sabar. Dan itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat iman, itu adalah mendawamkan atau istiqomah dalam sabar dan kemudian meningkatkan kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya satu, kalau kemudian ibu selalu bisa seperti itu, maka kemudian tambah lama, tambah nikmat, tambah lama, tambah indah, sehingga kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Kematian itu sesuatu yang ditunggu. Sementara kita kan kadang-kadang sesuatu yang menakutkan itu kan kematian. Gitu ya. Nah, ini kelirunya kita. Kematian sesuatu yang ditunggu. Karena apa? Akhirat itu lebih enak daripada dunia. Di dunia, di akhirat nanti ibu nggak usah masak. Sudah ada malaikat yang nyiapin. Udah nggak usah ke pasar, nggak usah belanja, nggak usah sibuk kalau mau lebaran nyiapin opor ayam, nggak usah. Kenapa? Di akhirat ada malaikat yang udah 24 jam udah siap untuk memuliakan para ibu sekalian. Nah, makanya kebahagiaan yang sebenarnya bagi orang beriman itu di akhirat. Kuncinya cuma satu tadi, iman. Oleh karena itu ketika kita menetapi kesyukuran dalam iman tadi, mensyukuri iman itu, maka insya Allah kita menjadi orang yang berbahagia. Maka manusia itu cuma dua, Bu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang ketika lahir ke dunia, orang sekitarnya pada tertawa sementara dia menangis. Ujungnya ketika dia meninggal dunia, dia tertawa sementara orang di sekitarnya adalah menangis. Itu yang paling bagus. Nah, itu bisa ditempuh, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik. Baik, ini saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan yang akan datang. Yang saya sampaikan dari kebaikan ini mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita sekalian, dan apa-apa yang salah mudah-mudahan Allah mengampuni kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, tentunya semoga kita dapat mengamalkannya.